Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 183 versi mangaku. Penasaran nih gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan bangunan markas dari asosiasi dengan daerah di sekitarnya yang mengalami kerusakan efek dari pertarungan Saitama dan Tatsumaki. Scene berpindah ke apartemen Saitama. Terlihat Saitama yang baru aja kembali setelah selesai bertarung dengan Tatsumaki. Dia kemudian menyadari sesuatu saat memasuki rumahnya. Ternyata Butterfly DX, Centot, dan Forte sudah menunggu Saitama di dalam apartemennya. Mengetahui itu, Saitama berkata kepada mereka untuk jangan bertamu tanpa bilang terlebih dahulu. Butterfly DX berkata Forte ingin berbicara dengan Saitama. Forte melepaskan topi dan kacamatanya dan berbalik ke Saitama sambil mengatakan jika dia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Forte kemudian menawarkan baju dan sepatu bekas kepada Saitama. Dia juga mengajak Saitama untuk mengunjungi beberapa toko yang bagus di dekat markas. Namun Saitama membalas, sebenarnya Forte kenapa tiba-tiba berubah dan hal itu membuatnya ngeri. Forte menambahkan mereka adalah teman sesama pahlawan kelas A, bukan? Dia juga tidak sabar ingin segera bekerja sama dengan Saitama. Akan tetapi ekspresi aneh tergambar jelas di wajah Saitama saat mendengar perkataan Forte. Butterfly DX dan Centot juga merasa aneh dengan kelakuan Forte, guys. Beberapa saat kemudian mereka bertiga pamit pulang. Sebelum pulang, Forte berkata kepada Saitama untuk jangan sungkan menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. Ketika mereka berada di luar apartemen Saitama, Butterfly DX bertanya kepada Forte kenapa dia tiba-tiba berubah. Apakah ini efek dari tertabrak mobil beberapa waktu yang lalu? Forte pun menjawab dia melihat sesuatu saat di rumah sakit. Dia menambahkan dirinya melihat Saitama bertarung. Forte menjelaskan Saitama mempunyai gerakan bertarung yang luar biasa hebat. Bahkan menurutnya jika mereka bertiga melawan Saitama dalam pertarungan, mereka tidak akan bisa mengimbanginya. Forte mengakui dia tidak akan bisa bertahan 10 detik melawan Saitama. Dia juga menambahkan Saitama sudah berada di level yang jauh lebih tinggi daripada mereka, guys. Butterfly DX mengatakan Forte itu lebay dan sepertinya Forte masih harus beristirahat. Forte kembali menjelaskan jika gempa yang terjadi bukan disebabkan karena monster, namun karena dampak dari pertarungan. Forte kemudian menoleh ke arah Black Spam dan Rover yang berada di dekat mereka sambil berkata sebaiknya kita jaga mereka dengan baik agar Saitama nanti berpihak kepada mereka. Scene berpindah ke lantai bawah markas asosiasi pahlawan. Terlihat para pahlawan sedang memeriksa tumpukan mayat-mayat monster. Salah seorang dari mereka mengatakan pemandangan dari tumpukan mayat monster itu mirip dengan pemandangan neraka. Inazuma yang berada di sana mengatakan semua monster di lantai bawah sudah dikalahkan, bahkan tubuh mereka tidak bisa dikenali. Dia menduga para monster itu saling membunuh sama lain. Blue Fire yang berada di sana mengatakan dia tidak percaya pihak asosiasi menahan banyak monster di lantai bawah. Dia bertanya apakah pihak asosiasi menahan monster-monster itu dengan benar. Salah seorang anggota tim Blizzard kemudian menjelaskan kejadian yang sebenarnya telah terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari anggota tim Blizzard, Blue Fire tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh anggota tim Blizzard itu. Dia berpendapat mustahil seorang pahlawan kelas A mampu mengalahkan semua monster itu yang notabene adalah monster dengan bencana level demon. Sementara itu di tempat lain anggota tim Blizzard lain sedang berbicara dengan para eksekutif asosiasi. Mereka berpendapat mustahil jika eksekutif datang ke lantai bawah namun tidak menyadari kedatangan Tsukuyomi. Namun nih, para eksekutif asosiasi itu berkata, mereka datang ke lantai bawah hanya karena ada waktu luang jika mereka memutuskan untuk datang saja. Di tengah perdebatan itu, Gerspear menjelaskan jika mungkin mereka tertipu rencana dari Tsukuyomi. Dia juga menambahkan sebenarnya ada rumor tentang organisasi rahasia yang sudah ada sejak lama dan menjadi sebuah legenda urban di kalangan para esper. Gerspear berpendapat mungkin kejadian ini adalah rencana dari anggota asosiasi monster yang selamat dan mencoba untuk mendapatkan kembali Psychos lewat jalur perdagangan.
Mendengar penjelasan Gersper membuat ekspresi McCall, salah satu staf asosiasi, menjadi tersenyum. Dia mendengar dari belakang ada yang memanggilnya dan memutuskan untuk menoleh, guys. Di belakangnya sudah berdiri Fubuki dan satu anggota dari tim Blizzard. Fubuki kemudian meminta McCall untuk mengikutinya guna membicarakan sesuatu. Mereka kemudian membicarakan tentang insiden yang telah terjadi. McCoy tidak menyangka jika Fubuki akan ikut andil dalam pertarungan melawan monster di lantai bawah. Fubuki menjelaskan dalam insiden itu tim Blizzard hampir menjadi santapan para monster. McCoy menjelaskan monster-monster itu ada untuk menjadi bahan percobaan dari senjata yang sedang dikembangkan oleh Metal Knight. Setelah mendengar perkataan McCoy, Fubuki kemudian memintanya untuk menjelaskan tentang bukti yang sedang dipegang oleh Fubuki. Dia berkata bukti itu menyatakan jika McCoy berusaha untuk menjual monster-monster itu di sana untuk sejumlah uang yang besar. Dia juga menambahkan jika bukti itu sampai tersebar maka akan ada terjadi skandal besar yang sangat merugikan pihak asosiasi. Anggota tim Blizzard juga menambahkan jika sistem yang dimiliki McCoy masih rawan dengan peretasan, jadi sebaiknya ditingkatkan lagi. Mendengar perkataan Fubuki dan timnya membuat McCoy tidak bisa mengelak. Dia kemudian bertanya apa yang diinginkan oleh Fubuki. Fubuki memberikan sebuah rencana skenario untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang insiden yang telah terjadi. Dia menyarankan untuk membawa sisa mayat monster dibawa ke permukaan untuk membuat kesan jika mengamuknya Tatsumaki disebabkan karena melawan monster-monster yang kabur dari kurungannya. Hal itu akan membuat asosiasi akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang kaya yang tinggal di markas. Sebab mereka merupakan aset penting untuk asosiasi, bukan? Di sisi lain, Tatsumaki juga tidak akan terkena hukuman yang berat karena memutuskan untuk mengamuk di dalam markas. Bukankah hal itu akan menguntungkan mereka berdua? McCoy tertawa mendengar perkataan Fubuki. Dia akhirnya menyetujui rencana dari Fubuki. Terlihat di bagian luar markas, tiba-tiba tanah di area dekat markas terangkat dan dari dalamnya keluar dari potongan-potongan tubuh monster. Tatsumaki juga terlihat keluar dari dalam lubang itu. Tidak jauh dari sana ada segerombolan mobil datang mendekati salah satu potongan tubuh monster. Salah satu mobil itu berhenti tepat di dekat mayat monster dan membuka pintu belakangnya. Fubuki kemudian menggunakan kekuatannya untuk menarik Psychos dari dalam mayat monster. Setelah mendapatkan Psychos, Fubuki meminta kepada timnya untuk segera meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, Psychos perlahan terbangun dan menyadari jika saat ini dia sedang bersama dengan Fubuki. Beberapa saat kemudian tersebar berita dari reporter yang meliput di tempat kejadian yang mengatakan jika Tatsumaki, sang pahlawan kelas S, berhasil mengalahkan segerombolan monster yang mengamuk di markas asosiasi. Masyarakat yang melihat berita itu percaya dan merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh Tatsumaki. Bahkan keluarga yang pernah terlibat dengan pertarungan Saitama dan Tatsumaki melihat berita itu dan menjadi kembali suka dengan Tatsumaki. Si anak berpendapat Tatsumaki memang pahlawan yang hebat walaupun menyeramkan ketika sedang bertarung. Saitama dan Genos yang sedang asik makan malah geram dengan berita yang telah beredar. Saitama sebel padahal dia yang berhasil menghentikan Tatsumaki, akan tetapi malah dia yang dianggap monster. Genos dengan sigap segera menelpon asosiasi untuk membuat keluhan. Namun saat Saitama mendengar kerusakan yang terjadi membuat biaya perbaikan menjadi besar, segera menghentikan Genos dan berkata ya karena mereka menjelaskan kejadian itu sebagai pencapaian Tatsumaki, maka biarlah saja begitu. Genos kemudian menganggap perkataan dari Saitama adalah kebaikan hati yang tulus dan segera mencatatnya. Di dalam berita yang tersebar dijelaskan juga tahanan Psychos berhasil kabur saat insiden telah terjadi. Scene pun berpindah ke sebuah ruangan di markas asosiasi. Terlihat Tatsumaki menjelaskan kepada para staf asosiasi jika Psychos berhasil kabur karena kesalahannya, dan dia meminta maaf karena hal itu. Dia juga meminta kepada pihak asosiasi untuk mempercayakan pencarian Psychos kepadanya. Para staf di sana tidak setuju dengan Tatsumaki mengingat insiden terjadi akibat amukannya. Tatsumaki berkata akan tetapi karenanya juga pihak asosiasi berhasil mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan menutupi kecerobohan dari manajemen sistemnya. Dia menambahkan apa sih bencana level naga? Semua monster sama saja. Lagi pula dia sudah mengingat pula serangan Psychos, jadi siapa lagi yang lebih cocok dari dia?
Tatsumaki kemudian berjalan menuju pintu keluar ruangan sambil berkata dia juga tidak butuh bantuan dari pahlawan karena mereka hanya akan mengganggu. McCoy yang ada di sana berkata rasanya aneh jika Tatsumaki tiba-tiba berubah menjadi baik sampai-sampai mau untuk menawarkan diri mencari Psychos. Setelah mendengar perkataan dari McCoy, Tatsumaki berbalik dan tersenyum sambil berkata, "Iyakah mungkin ada waktunya juga moodnya sedang baik?" McCoy tersenyum mendengar perkataan Tatsumaki. Scene berpindah ke sebuah ruangan penuh monitor. Terlihat Charles Emperor sedang fokus memperhatikan layar. Dia merasa aneh dengan insiden yang terjadi dan memutuskan untuk melakukan peretasan di sistem asosiasi. Dari sana dia menemukan hal yang mencengangkan, guys. Charles Emperor menemukan jika insiden yang terjadi hanyalah sebuah tipuan dan penutupan fakta yang sebenarnya telah terjadi. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 183 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan Charles Emperor yang menemukan rahasia dari pihak asosiasi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.